Selamat malam, atau mungkin ini sudah terlalu jauh melewati dini hari. Aku tidak tahu apakah kamu sudah tertidur di sana, atau justru kamu sedang menatap langit-langit kamarmu, sama seperti yang sedang aku lakukan saat ini. Di sini, di sudut quiet room studio, di dalam kesunyian guyuhan bank, aku Lova kembali duduk sendirian, menatap ruang kosong yang entah mengapa malam ini terasa jauh lebih luas dan mencekam. Malam ini aku tidak ingin berpura-pura menjadi kuat lagi. Aku tidak ingin menjadi Lova yang selalu menyemangati orang lain. Malam ini, di kamar yang gelap ini, aku hanya seorang manusia yang sedang hancur, sehancur-hancurnya. Dan kata-kata yang akan aku ucapkan setelah ini, semuanya, setiap suku kata, setiap tetes air mata yang jatuh adalah untukmu. Hanya untukmu. Lucu ya, kalau dipikir-pikir, kita sudah berjalan sejauh ini. Kita sudah bertukar begitu banyak cerita, menampung begitu banyak rahasia, dan saling membagi malam-malam yang sepi. Tapi, sampai detik ini, kamu belum pernah sekalipun melangkah masuk ke rumahku. Kamu belum pernah melihat bagaimana bentuk kamarku, tempat di mana aku selalu menangisimu diam-diam. Dan aku pun begitu. Aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya berdiri di depan pintumu. Aku tidak pernah tahu sudut mana di rumahmu yang paling sering kamu duduki saat kamu sedang merasa lelah dengan dunia. Kita terjebak di antara jarak yang begitu kejam. Kita saling memiliki di dalam kepala, tapi asing dalam wujud nyata. Kita sedekat embun, tapi senyata itu pula kita tidak bisa saling menyentuh. Aku mau jujur padamu, malam ini dadaku sesak sekali. Rasanya seperti ada sebongkah batu besar yang mengimpit jantungku, sampai aku kesulitan hanya untuk menarik nafas. Dan semua sesak ini bersumber dari satu pertanyaan yang terus-menerus berteriak di dalam kepalaku. Sebuah pertanyaan yang tidak pernah berani aku ucapkan langsung di depan wajahmu. Lihat aku, tolong. Lihat aku sekali saja dari kejauhan sana, dan dengarkan isi hatiku yang paling jujur. Bisakah kali ini saja kamu menetap dan mencintaiku? Bisakah kamu tidak usah pergi lagi? Kenapa rasanya sesakit ini untuk meminta hal itu darimu? Kenapa permintaanku yang sederhana itu terdengar seolah-olah aku sedang mengemis sesuatu yang mustahil? Selama ini, aku selalu mencoba untuk ada untuk kamu. Menjadi telinga pertama yang mendengarkan saat dunia meruntuh.
menjadi pelukan yang mencoba menenangkanmu saat kamu merasa sendirian di tengah keramaian. Aku menyerahkan seluruh waktuku, energiku yang tersisa setelah lelah kuliah seharian, bahkan seluruh perhatian terkecilku. Aku tumpahkan semuanya hanya untuk memastikan kamu baik-baik saja. Lalu, tanpa aku sadari, ego dan harapanku mulai tumbuh terlalu tinggi. Aku mulai berharap dengan segala kenyamanan yang aku beri dari jauh ini, aku bisa mengubah hatimu. Aku berpikir, kehangatan yang aku kirimkan lewat kata-kata setiap malam bisa membuatmu sadar bahwa ada aku di sini yang merindukanmu setengah mati. Aku sudah menata hatiku sendiri seperti sebuah rumah yang hangat untukmu. Aku bersihkan setiap sudutnya dengan air mata. Aku nyalakan perapiannya dengan harapan-harapan indah. Di dalam kepalaku, aku selalu bermimpi. Suatu hari nanti, kamu akan benar-benar datang, mengetuk pintuku, melangkah masuk, meletakkan seluruh lelahmu di lantarku, lalu berkata, "Aku ingin tinggal di sini selamanya bersamamu, Lova." Tapi ternyata mimpi itu terlalu mahal untuk orang sepertiku ya. Kenyataan selalu tahu bagaimana cara paling sadis untuk menampar dan membangunkanku secara paksa. Kenyataan berbisik di telingaku malam ini, mengingatkanku bahwa sehangat apapun rumah yang kusediakan di dalam hatiku untukmu, kamu tetaplah seorang tamu. Dan seorang tamu, sebetah apapun dia, senyaman apapun obrolan kita di tengah malam, suatu hari nanti dia pasti akan pulang. Dan bagian yang paling membunuhku perlahan-lahan adalah fakta bahwa rumah tempatmu pulang, tempat hatimu benar-benar berlabuh, itu bukan aku. Bukan perempuan yang menunggumu di kamar gelap ini. Aku ini apa bagimu? Hanyalah halte sementara, kan? Tempatmu berteduh saat hujan badai di luar sana terlalu lebat, dan kamu tidak tahu harus lari kemana. Aku adalah tempatmu menitipkan luka. Tapi lihat, begitu langitmu kembali cerah, begitu lukamu mengering karena sudah aku rawat dengan tulus, dan senyummu kembali hadir. Kamu dengan begitu mudahnya memakai sepatumu kembali. Kamu melambaikan tangan tanpa beban, melanjutkan perjalananmu yang sebenarnya untuk mencari orang lain, mencari seseorang yang benar-benar kamu inginkan untuk menjadi masa depanmu. Dan disinilah aku sekarang, sendirian di kamar yang sunyi ini, memeluk lututku sendiri, menatap kosong ke arah dinding. Sialnya, aku bahkan tidak punya hak untuk marah padamu. Aku tidak bisa menuntut kesetiaanmu. Aku tidak bisa berteriak menuduhmu curang atau egois. Bagaimana bisa aku menuntut sebuah akhir yang indah?
sejak awal, hubungan kita tidak pernah memiliki status yang jelas. Bagaimana aku bisa memintamu tinggal, sementara kamu tidak pernah sedetik pun mengikat janji denganku? Aku patah hati sendirian atas harapan-harapan bodoh yang aku bangun sendiri di dalam kepalaku. Aku terluka parah oleh seseorang yang bahkan tidak pernah berniat untuk memilikiku. Akhirnya, senjata terbaikku lagi-lagi hanya diam, memendam jeritan ini di bawah bantal, membiarkan air mataku mengalir deras, membasahi pipi tanpa suara, agar tidak ada satu orang pun di rumah ini yang tahu bahwa aku sedang hancur, sehancur-hancurnya karena kamu. Di saat aku sadar bahwa kekuatanku sebagai manusia tidak mampu untuk menahanmu, di saat aku tahu bahwa jarak dan status ini mengikat kedua tanganku hingga tidak bisa menggapaimu, malam ini aku membawa namamu ke tempat tertinggi. Di sepertiga malam ini, di dalam kamarku yang gelap, aku bersujud. Aku meluruhkan seluruh egoku di atas sajadah, melipat kedua tanganku dan berlutut di hadapan penciptaku. Ya Tuhan, malam ini aku datang mengetuk pintumu dengan tubuh yang gemetar dan hati yang sudah patah menjadi kepingan kecil. Aku tidak tahu lagi harus mengadu kepada siapa. Manusia yang aku cintai begitu jauh, dan aku tidak punya daya untuk membuatnya menoleh padaku. Maka malam ini, aku memohon, aku merayumu dengan segala kerendahan hatiku. Tolong, izinkan kali ini saja perasaan ini tidak berakhir menjadi sia-sia. Sentuh hatinya ya Tuhan. Balikkan hatinya yang keras itu untuk melihat ketulusanku. Tanamkan namaku di dalam setiap hela nafas dan pikirannya, sebagaimana nama dia yang selalu memenuhi isi kepalaku. Aku merayumu ya Tuhan. Izinkan kami untuk bersama. Satukan jalan kami yang terpisah jarak ini. Izinkan dia melangkah ke rumahku, dan izinkan aku melangkah ke rumahnya. Bukan lagi sebagai tamu sementara, melainkan sebagai tempat pemberhentian terakhir. Biarkan kami saling mencintai, bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk esok, tapi untuk selamanya. Sampai rambut kami memutih, sampai nafas kami terhenti, sampai engkau sendiri yang memanggil kami untuk pulang. Jika mencintainya adalah sebuah kesalahan, maka biarkanlah aku salah selamanya. Karena aku tidak tahu lagi bagaimana cara menghentikan rasa ini. Memohon kepada manusia adalah kelelahan yang paling menguras jiwa. Tapi merayu Tuhan untukmu adalah satu-satunya harapan yang membuatku tetap bertahan hidup malam ini.
Jika saat ini kamu sedang mendengarkan suaraku, ketahuilah bahwa di suatu tempat yang jauh dari tokomu, dari rumahmu, ada seorang perempuan bernama Lova yang sedang mengorbankan seluruh air matanya hanya untuk keselamatan dan kebahagiaanmu, yang sedang merayu semesta agar tidak memisahkan kita. Sudah ya, bicaranya sudah cukup untuk malam ini. Dadaku sudah sedikit lebih lega setelah menumpahkan semuanya padamu dan pada Tuhanku. Malam semakin larut dan suasananya terasa begitu sangat dingin di luar sana. Sekarang giliranmu untuk beristirahat. Aku tidak akan mengganggumu lagi dengan semua ketakutanku. Pergilah tidur. Terima kasih karena sudah bersedia hadir di hidupku. Meskipun kita belum tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Ingatlah bahwa di dalam kesunyian malam yang mencekam ini, jiwaku selalu berjalan mendekat untuk memelukmu dari jauh. Aku, Lova dari Quiet Room Studio, pamit undur diri dari Guyuhan Bang. Untuk kamu yang hatinya selalu aku sebut di dalam doaku, sudahi aktivitasmu malam ini, rebahkan tubuhmu yang lelah, matikan lampumu, tarik selimutmu erat-erat, dan biarkan doa-doa yang aku langitkan malam ini menjagamu dalam tidurmu. Selamat tidur, kamu pemilik rumah yang sesungguhnya di hatiku. Sampai jumpa di kesunyian yang berikutnya.